Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Kiai Haji Mutawakkil Allah SHM selaku pendiri Universitas Zainul Hasan Genggong, dan yang terhormat kepada Dr. Abdul Aziz SHMAG selaku Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, dan yang terhormat kepada dosen Ibu Herawati selaku dosen pengampu Matkul Bahasa Indonesia. Di sini saya atas nama Austa Fahmi Zaki Maskuri dan teman saya yang bernama Ahmad Al-Farizi akan menjelaskan tentang cara pembuatan karya ilmiah, yakni tentang strategi mencegah pelanggaran etika karya ilmiah. Yang pertama yakni menerbitkan buku pedoman yang akan dijelaskan oleh Mas Ahmad Al-Farizi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nomor satu yaitu menerbitkan buku pedoman, yaitu buku pedoman kode etik dan etika penulisan serta strategi penulisan karya ilmiah yang baik dan benar serta berkualitas. Dan untuk yang nomor 2, edukasi dan pelatihan. Kepada Mas Al-Farizi silakan dijelaskan. Dan yang nomor 2 yaitu edukasi dan pelatihan berkelanjutan kepada para dosen dan mahasiswa serta masyarakat luas tentang kode etik dan strategi penulisan karya ilmiah akademik yang baik dan benar serta berkualitas. Dan untuk yang nomor 3, membentuk tim reviewer yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yakni membentuk tim reviewer atau editor yang kompeten dan berintegritas untuk menelaah kualitas dan substansi dari karya-karya ilmiah yang dihasilkan sebelum dipublikasikan ke masyarakat luas. Jadi yang dimaksudkan membentuk tim reviewer ini, jadi setiap kelompok atau dalam kelompok pembuatan karya tulis ilmiah, itu entah jurnal, makalah, artikel dan sebagainya yang menyangkut karya tulis ilmiah, ini pasti ada satu orang yang dijadikan tim editor. Tim editor ini pekerjaannya nanti akan mengedit setiap pekerjaan itu. Semisalnya kayak membuat artikel. Di artikel itu tidak semena-mena langsung plak langsung jadi. Jadi di dalam paragrafnya, entah hurufnya, entah itu kata-katanya, yang memperbaiki itu editor dan tim reviewer ini. Satu orang ini. Jadi dari tiap kelompok itu pasti ada tim editor atau reviewer. Jadi tim editor ini dipilih siapa yang bisa dijadikan dan dapat dipercayakan. Mungkin itu saja. Yang terusnya yang nomor 4, mewajibkan karya ilmiah. Apa itu mewajibkan karya ilmiah? Yani mewajibkan semua karya ilmiah bebas unsur-unsur pelanggaran etika penulisan karya akademik dan memberikan sanksi berat bagi para pelanggarnya. Jadi yang dimaksud dengan mewajibkan ini membuat karya ilmiah, yakni setiap mahasiswa atau dosen membuat karya tulis ilmiah ini diwajibkan. Jika tidak melakukan membuat karya ilmiah ini tidak sesuai dengan unsur-unsur atau akademik yang sudah ditentukan oleh entah itu lembaga pendidikan atau universitas sekalipun, itu disebut pelanggaran, akan mengenai sanksi berat. Dan yang seterusnya yakni yang nomor 5, PT ini yakni perguruan tinggi wajib mengunggah karya ilmiah. Yang dimaksud wajib mengunggah karya ilmiah ini adalah perguruan tinggi wajib mengunggah semua karya ilmiah yang dihasilkan atau mewajibkan seluruh civitas akademika mengunggah karya-karya ilmiah yang dihasilkan. Jadi dari setiap kelompok yang sudah menghasilkan karya tulis ilmiahnya,
entah itu proposal, artikel, makalah dan sebagainya, itu wajib diunggah yang sudah dihasilkan. Jadi setiap mahasiswa atau setiap kelompok yang sudah menghasilkan karya tulis ilmiah tersebut harus mengupload atau mengunggah, entah itu di YouTube, di Instagram atau Facebook, itu intinya di sosial media. Yang untuk selanjutnya nomor 6, pimpinan PT perlu mewajibkan mahasiswa atau dosen menggunakan alat yang akan dijelaskan oleh Mas Ahmad Al-Farisi. Pimpinan PT perlu mewajibkan mahasiswa dan dosen menggunakan alat atau aplikasi pendeteksi plagiarisme serta aplikasi EndNote atau sejenisnya untuk penulisan pengutipan dan rujukan dalam daftar pustaka. Dan yang nomor 7 yaitu mewajibkan para dosen memahami dan menghasilkan karya-karya ilmiah yang bebas unsur-unsur pelanggaran etika ilmiah, yaitu hanya dosen-dosen yang memenuhi kualifikasi tersebut yang diperbolehkan membimbing skripsi, tesis atau disertasi mahasiswa. Sudah jelas ya teman-teman? Mungkin dari kesimpulan dari semua 7 ini, cara strategi mencegah pelanggaran etika karya ilmiah. Jadi, kesimpulannya adalah ini tata cara menghindari atau strategi ini adalah tata cara, rencana mencegah pelanggaran etika karya ilmiah. Jadi, dari ketujuh itu bisa kita lakukan untuk mencegah pelanggaran etika karya ilmiah. Jadi dalam penulisan karya ilmiah ini, entah itu buat proposal, makalah, artikel, nanti di setiap dosen pasti mewajibkan untuk diturnitin. Dari turnitin itu pasti keluar angka plagiarisme namanya, yang itu nanti membuat pelanggaran dari setiap kampus. Jadi dari plagiarisme itu nanti mahasiswa bisa diketahui bahwa mahasiswa ini bisa nulis sendiri atau plak langsung mengcopy di Google. Jadi strategi ini bisa kalian contoh entah itu di pendidikan atau di perguruan tinggi. Mungkin itu saja dari saya atas nama Ustaz Fahmi Zaki Maskuri Dan Ahmad Al-Farisi. Kurang lebihnya mohon maaf. Lahir batin. Bisa lahir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.